warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadrata jamaah salat zuhur Masjid Asyifa RSPAD Gatot Subroto rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan semua titipan nikmat karunia yang Allah berikan pada kita dapat menjadikannya sebagai wasilah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga senantiasa Allah curahkan limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sesuai dengan manhaj yang telah dibawa oleh beliau dan kelak kita akan peroleh syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu walimah safar haji, kebetulan saya hadir di situ. Seorang penceramah menyampaikan intinya begini, bahwa seseorang yang dia sudah mampu untuk haji, artinya sudah mampu membeli porsi haji, sementara dia tidak segera membeli porsi haji, maka dia tidak boleh umroh. Itu inti dari ceramah yang disampaikan tersebut. Jadi intinya kalau mampu haji, maka harus haji dulu. Nggak boleh umroh dulu. Jamaah rahimakumullah, untuk itu dalam waktu yang terbatas ini, izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan hukum haji dan umroh ya, secara sekilas, karena tidak mungkin manasik haji dan umroh saya sampaikan dalam waktu yang terbatas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kebetulan kesempatan juga, alhamdulillah saya tahun ini akan berangkat haji bersama dengan keluarga setelah 12 tahun ya. Dari tahun 2012 bulan November, baru sekarang 2024. Bisa mendapatkan panggilan dari Kemenak untuk menunaikan ibadah haji. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya pribadi selama menyampaikan materi-materi, mengisi taklim, khutbah, maupun kultum duhur seperti ini, apabila ada salah khilaf, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, maka kepada jamaah sekalian, saya mohon kiranya bisa memaafkan kesalahan saya tersebut. Dan sebaliknya, apabila jamaah sekalian ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak dengan saya, maka saya pun juga akan memaafkan. Dan yang terpenting juga, saya dan keluarga mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan haji kami, insya Allah hari Jumat lusa. Ini kan Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Gelombang pertama, kloter ke-17. Jadi jam 4 sore hari Jumat, itu sudah masuk di asrama Haji Pondok Gede. Lalu kemudian besoknya hari Sabtu jam 17.25 ya, sudah berangkat ke Madinah. Mudah-mudahan semua proses yang harus kami jalani, dari mulai persiapan berangkat selama di sana sampai pulang kembali, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, keberhasilan, keberkahan, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tercukupi semua bekal, baik bekal ilmu, ibadah, maupun bekal material
sehingga pada akhirnya kami akan peroleh hajjam mabrura. Amin Allahumma amin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kaitannya dengan bagaimana hukum haji. Yang pertama merujuk kepada Ali Imran ya, ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi manusia yang diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam hadis yang cukup banyak sekali, hadis-hadis valid, misalnya Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu ditegakkan atas 5 tiang. Di antaranya adalah hijjul baiti liman istata ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, jelas bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, muslimin maupun muslimat. Wajibnya seumur hidup sekali, ya, seumur hidup sekali, marratan wahidah. Karena Rasulullah SAW beliau hanya sekali saja waktu haji wada tahun ke-10 Hijriah. Setelah itu tidak lagi. Jadi seumur hidup sekali. Bahkan Rasul ditanya, hal hadal hajj lil am hada am lil abad. Kata Nabi, lil abad. Apakah haji tahun ini untuk tahun ini saja? Apakah untuk seterusnya selama-lamanya ya Rasul? Kata Nabi, lil abad, untuk seumur-umur. Sekali untuk seumur. Lalu apakah wajibnya tadi itu harus langsung dilaksanakan begitu mampu atau alat tarohi? Ternyata wajibnya juga kalau memang ada uzur-uzur syar'i, misalnya bapak-bapak, ibu, saudara yang kebetulan misalnya ada tugas negara yang tidak bisa dihindarkan misalnya, itu uzur syar'i. Apakah bisa ditunda? Bisa ditunda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri beliau itu diwajibkan haji itu tahun 9 Hijriah. Tapi beliau baru melaksanakan tahun ke-10 Hijriah. Artinya berarti tidak saat itu juga langsung dikerjakan juga. Jamaah rahimakumullah, jadi alat tarohi. Ya, bisa ditunda kalau memang ada uzur-uzur yang bisa dimaklumi oleh syariat. Misalnya mau berangkat haji, orang tuanya sedang sakit keras. Ya, bukankah orang yang mau berangkat perang saja karena orang tuanya sakit, Rasulullah kamu di rumah saja udah merawat ibu kamu, nggak usah ikut perang. Nah berarti itu ada uzur syar'i. Ya. Jadi wajib seumur hidup sekali memang, tetapi kalau ada uzur-uzur syar'i ya boleh ditunda. Bagaimana kalau ditunda ternyata tahun depan meninggal misalnya? Ya, kalau memang meninggal dan hartanya itu masih tersedia, kan bisa saja dihaji badalkan. Bagaimana kalau seandainya ditunda ternyata tahun depan, tahun berikutnya sakit. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa, kalau sakit memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain kan bisa dibadalkan juga. Ya, jamaah rahimakumullah, saya kira kita di dalam mensikapi ketentuan-ketentuan syariat tadi, ya kita harus betul-betul disesuaikan dengan situasi kondisi, sehingga tidak terlalu kaku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka haji memang jelas. Itu sesuatu yang diwajibkan seumur hidup sekali bagi yang mampu. Nah, sedangkan umrah bagaimana? Kalau umrah itu kan memang di dalam hadis Bunyal Islam tadi, Islam itu ditegakkan atas 5 tiang, umrah nggak ada, adanya haji saja. Jamaah rahimakumullah,
bagi penceramah yang seperti contoh saya sampaikan tadi itu berarti beliau berpedoman atau berpegangan bahwa umroh itu sunnah. Kalau haji wajib, umroh sunnah. Maka jangan sampai yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Kira-kira itu pendapat beliau. Dan itu memang tidak salah juga. Ada juga pendapat yang seperti itu dari kalangan fuqaha. Ya. Jadi ada benarnya juga. Tetapi sekali lagi, kalau kita berpandangan seperti itu sehingga agak terasa kaku, dan saya kira kita akan merasakan kok syariat itu begitu kaku sih. Jamaah rahimakumullah, bukankah kadang-kadang ya maaf, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di kantor kadang-kadang mendapatkan fasilitas untuk berangkat umroh, bukan berangkat haji. Ini kan alhamdulillah juga kesempatan gitu ya. Kalau kita ikut pandangan yang tadi berarti aduh, mohon maaf Pak ya, dengan kerendahan hati misalnya ya, dengan segala maaf ya, saya tolak misalnya. Yang pertama sudah mungkin ya mengecewakan yang memberi kesempatan. Dan yang kedua belum tentu kita nanti akan dapat kesempatan lagi untuk umroh. Nah, saya kira pandangan yang seperti disampaikan tadi itu kurang relevan kalau kita hadapkan dengan kondisi-kondisi semacam ini. Untuk itu jamaah rahimakumullah, ada ulama yang berpandangan bahwa umroh itu juga wajib. Jadi umroh itu juga wajib seumur hidup sekali juga. Sama seperti haji. Tapi Ustadz kan tidak disebutkan di dalam hadis. Umroh bukan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya maaf, kalau wajib itu bukan harus selalu rukun. Bukankah jihad, perang, itu juga wajib. Tetapi tidak masuk dalam salah satu rukun Islam yang 5. Jamaah rahimakumullah. Dan ternyata memang ada hadis ya, hadis riwayat Imam Baihaqi ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Majah, dari Aisyah. Aisyah beliau pernah bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hal alan nisa'i jihadun. Wahai Rasul, apakah wanita itu juga ada kesempatan untuk jihad, kesempatan untuk berjuang? Kata Nabi, na'am. Iya, ada kesempatan. Jihadun la qitala fihi, tetapi jihadnya itu tidak ada peperangan di dalamnya. Jadi jihad tapi tidak ikut perang. Kemudian Rasulullah beliau melanjutkan, al-hajju wal umratu. Jihadnya wanita-wanita itu, walaupun dia tidak ikut perang, itu tetap dianggap sebagai jihad, melaksanakan kewajiban jihad, yaitu dengan haji dan umroh. Jihad itu kan wajib. Ya kan? Jihad kan wajib. Nah Rasulullah di situ menyamakan umroh dan haji sama dengan jihad. Nah berarti kalau begitu umroh juga wajib. Nah itu menurut ulama ya yang berpandangan bahwa umroh juga wajib seumur hidup sekali. Berdasarkan juga dalam Al-Baqarah ya 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan oleh kalian pelaksanaan haji dan umroh. Ada perintah di situ supaya ibadah haji dan umroh disempurnakan. Al-aslu fil amri lil wujub. Bahwa perintah itu pada dasarnya adalah menunjukkan wajib. Berarti di situ umroh dan haji kedua-duanya wajib. Jamaah rahimakumullah. Sehingga kalau kita berpandangan bahwa umroh itu juga wajib, maka kita tidak perlu lagi menunggu. Saya harus haji dulu baru umroh. Tapi kalau memang kesempatan yang ada di depan kita umroh dulu, ya sudah umroh saja. Tetapi supaya kita tidak salah, ketika kita umroh untuk yang pertama, ya kebetulan ya kalau saya pribadi ya pengalaman itu tahun 2008 untuk umroh yang pertama. Kemudian 2016 untuk umroh yang kedua, kalau haji baru tahun ini. Jamaah rahimakumullah. Kalau memang kesempatan kita yang ada di depan kita umrah, ya umrah dulu. Nah, ketika kita umrah pertama itu berarti niat kita adalah umrah wajib. Jangan sampai salah. Jadi umrah wajib.
Umroh yang seumur hidup sekali diwajibkan itu kita gugurkan ketika pertama kali kita melaksanakan umroh. Ya. Nah, kalau yang berikutnya berarti umroh sunnah, umroh sunnah, umroh sunnah. Nah, begitu pula haji. Haji yang pertama itu yang wajib. Kalau sudah berikutnya itu sunnah, sunnah, sunnah. Jamaah rahimakumullah. Begitu pula kita di dalam bersyariah juga harus bijaksana. Satu contoh misalnya. Mentang-mentang karena mampu, ya, karena mampu setiap tahun itu menunaikan ibadah haji maupun umroh, kemudian setiap tahun haji, umroh, haji, umroh, haji, umroh misalnya, tetapi ibadah-ibadah sosial yang lain diabaikan. Jariah ke masjid, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang fakir miskin diabaikan. Mendahulukan kepada sunnah haji untuk pribadinya sendiri. Saya kira yang begini ini tidak bijaksana. Dan menurut syariat saya kira ini perlu diluruskan. Jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang bisa menjadikan pegangan kita. Yaitu hadis riwayat Imam Baihaqi dari Al-Khudri. Sahabat Al-Khudri beliau bercerita. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Inna abdan qad sohahtu lahu jismahu. Apabila seorang hamba, aku berikan sehat jasmaninya. Wa wasatu ilaihi fil ma'isah. Dan rizkinya aku berikan ke lapangan. Dia bisa kalau mau berangkat haji dan umroh. Tamdi alaihomsu awamin. Sudah lewat baginya 5 tahun. Layafidu ilayya lamahrumun. Tapi dia tidak mau berkunjung ke rumahku, kata Allah, maka dia akan tertutup berkahnya. Jadi di hadis itu sangat jelas sekali Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sunnahnya itu 5 tahun sekali. Kalau memang ada kemampuan setelah haji pertama, setelah umroh yang pertama, 5 tahun berikutnya baru haji lagi, baru umroh lagi. 5 tahun berikutnya baru haji, baru umroh lagi. Saya kira kalau sekarang ini ya yang mungkin begitu, yang bisa haji plus itu mungkin baru bisa. Ya, tapi kalau yang haji reguler sekarang ini kan sudah ada yang sampai 30 tahun, ya. Saya sendiri saja ini kan 12 tahun. Jadi, maka saya kira banyak sekali yang menganjurkan sekarang ini ya kalau anak-anak kita sudah mulai pegang KTP ya sudah daftarkan saja. Ya, supaya begitu nanti sudah dewasa, sudah berkeluarga, masih kuat. Ya, jasmaninya masih umur 40-an di bawah 50-an sudah bisa ibadah haji. Apalagi sekarang ini kan dari sisi seleksi kesehatannya sudah mulai agak ketat. Nah, sehingga khususnya bagi yang sudah 50 ke atas itu sudah mulai rentan ya dengan penyakit-penyakit yang itu bisa menghambat. Untuk itu Bapak-bapak Saudara sekalian, ya mudah-mudahan ya kita semuanya di dalam beribadah itu betul-betul kita lakukan secara cerdas, bijaksana, dan juga kita berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga apa yang kita amalkan itu betul-betul akan dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak salah kita di dalam beramal. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah merupakan apa yang betul-betul ya saya lakukan. Insya Allah hari Jumat nanti akan berangkat, ya mohon doanya. Dan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan di hati Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Demikian, terima kasih. Hasbunallah ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.